Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rahmawati Endah dengan NIM RTA2P125129 peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Mata Pelajaran Umum Kementerian Agama tahun 2025. Mata pelajaran ekonomi bertempat di MA Al-Wasliyah, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 di kelas 10 dengan materi pelajaran mengenal pelaku ekonomi dan perannya. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Untuk saudara Zainal, silakan dipimpin doa. Belajar berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran hari ini ya. Sri Mariani, Upi Umaro, Gina Septia, Ottavia Putri, Siska, Rizka, Bilkis, Sri Mulyati, Salsila, EM Amalia, Unaria, Dewi, Pipa, Salsa, Fitri, Jena, Gian, Ridwan. Hari ini hadir semua ya? Untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kita lalui, sebelumnya Ibu akan memotivasi dulu, memberikan motivasi kepada kalian untuk rajin belajar dan memiliki ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu tidak akan membebani diri kita. Jadi motivasi untuk hari ini, rajin-rajinlah belajar, karena ilmu yang kita miliki itu tidak akan membebani kita. Ya, untuk motivasi hari ini. Kemudian lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Ya, lakukan perbuatan baik, lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan. Jadi ketika memiliki ilmu harus kita bersemangat, karena ilmu itu tidak membebani kita. Kemanapun kita pergi, kita akan bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Betul, Jenal? Betul. Kemudian di setiap kesempatan lakukanlah dengan baik. Untuk motivasi hari ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi serta mengetahui fungsi-fungsi mereka dalam kegiatan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi, mencari tahu
kegunaan dari pelaku ekonomi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah tujuan. Selanjutnya Ibu akan langsung ke materi yang Ibu ajarkan hari ini. Silakan dibuka bukunya yang ingin ditulis atau yang kalian, kalau kita hanya mendengar tidak menulis kan takutnya nanti lupa. Jadi boleh kalian tulis. Ini kelas 10 ya. Kelas 10 materi ekonomi di semester ini. Ibu akan membahas tentang pelaku ekonomi. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan adalah dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari manusia berusaha memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hingga hiburan untuk memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh individu. Individu itu satu orang, ya. Individu itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, masyarakat, luar negeri. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi disebut sebagai pelaku ekonomi. Jadi orang yang terlibatnya, bukan kegiatannya ya. Orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi disebut sebagai pelaku ekonomi. Selanjutnya, peran rumah tangga konsumen. Konsumen membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Kita di sini semuanya menggunakan barang dan jasa yang kita beli, yang kita pakai, yang kita makan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya. Kemudian kedua adalah penyedia faktor produksi. Ya, tadi udah menjelaskan ya bahwa rumah tangga konsumen juga bisa menjadi penyedia faktor produksi. Kenapa? Karena yang punya tanah, yang punya uang, yang punya keahlian, kewirausahaan, gitu ya, dia memberikan sumbangsi berupa faktor produksi. Selanjutnya, penerima balas jasa, menerima gaji, bunga, sewa atau keuntungan dari perusahaan. Jadi rumah tangga konsumsi juga bisa sebagai penerima pelayanan seperti gaji, kemudian bunga. Bunga itu bukan bunga yang real ya, tapi bunga dari hasil dia melakukan konsumsi. Misalkan dia memakai jasa bank, dia menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, ya kan? Dia menggunakan layanan yang diberikan oleh bank, disimpan, kemudian dia mendapatkan keuntungan berupa bunga 2% misalkan ya. Jadi pelaku rumah tangga konsumsi juga bisa mendapatkan bunga, sewa atau keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya membayar pajak kepada pemerintah sebagai sumber pendapatan negara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga membeli sembako. Itu adalah contoh dari RTK, rumah tangga konsumen. Dia konsumen apa tadi? Dia ya, Jena, boleh diatur Jena, konsumen, pemakai, pemakan dan pengguna. Jadi konsumen itu pemakai, pemakan dan pengguna. Seperti kita nih, kita memakai pakaian, memakan makanan setiap hari, kemudian menggunakan jasa kendaraan, naik angkot, naik mobil PS, misalkan kan, bisa pengguna, pemakai dan juga pemakan, ya. Keluarga membeli sembako di pasar, itu contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian seorang ayah bekerja di pabrik, kemudian dia menerima gaji. Selanjutnya keluarga membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi RTK, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita membeli sembako, menerima gaji dan juga membayar pajak bumi dan bangunan. Membayar pajak itu adalah apa yang kita gunakan. Kita membangun bangunan berupa rumah, maka kita membayar pajaknya setiap tahun dalam bentuk PBB. Misalkan satu rumah pajaknya 20.000, ada yang 50.000, tergantung bentuk rumah tersebut, luasnya bagaimana misalkan ya.
jasa. Kalau produsen, siapa produsennya? Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan membuat, ya, orang yang melakukan kegiatan. Pengertian rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang mengelola atau yang mengolah faktor produksi. Jadi mengolah itu adalah membuat dari barang mentah, barang setengah jadi menjadi bahan jadi. Itu dikerjakan oleh siapa? Oleh produsen, pembuat atau pengolah, ya. Contohnya misalkan tenaga kerja, modal, tanah, kewirausahaan itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi rumah tangga produsen ini mereka melakukan kegiatan membuat atau mengolah untuk menghasilkan apa? Sri, menghasilkan apa Sri? Barang dan jasa. Ya, jadi mereka membuat, mengolah barang-barang tersebut atau misalkan mengolah keahlian, mengolah tanah, jika ada tenaga kerja, tanah, modal untuk dijadikan barang dan jasa yang bisa menghasilkan uang. Misalkan barang kita jual menghasilkan uang, jasa bisa kita jual untuk menghasilkan uang. Jadi tidak harus penjualan itu tidak harus berupa barang. Penjualan itu tidak harus berupa benda. Oh Bu, saya harus menjual barang ini supaya dapat uang. Misalkan menjual pakaian, menjual sepatu, menjual skincare, tidak. Tetapi kita bisa menjual jasa. Kita bisa memiliki kemampuan merias, gitu ya. Kemudian kita merias pengantin. Yang dibayar bedaknya apa? Jasanya. Yang dibayar adalah pelayanannya, jasanya, melayani pengantin dari biasa aja menjadi cantik, ya. Itu adalah berbentuk jasa. Jadi tidak hanya penjualan itu atau pelaku ekonomi itu menjual barang, tetapi pelaku ekonomi juga menjual pelayanan atau jasa kemampuan mereka, kemudian bisa mereka keluarkan dalam bentuk pelayanan. Kemudian peran produsen. Peran produsen yang pertama mengelola faktor produksi. Mengelola faktor produksi. Jadi produsen yang pertama adalah mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya menjual barang jasa kepada konsumen. Siapa tadi konsumen? Yang menggunakan. Nah, yang memakai, dan menggunakan.
ibu ucapkan, ya. Perhatikan, lihat, dengar, perhatikan apa yang ibu ucapkan. Telinga, ya. Kemudian jari, alis, ya. Konsentrasi semuanya, berarti sudah konsentrasi ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi semuanya sudah fokus ke balik, ya. Kita lanjutkan. Contohnya, contoh dari faktor rumah tangga produsen. Yang pertama adalah PT Indofood. Persero terbatas Indofood memproduksi mie instan. Siapa yang suka makan mie instan di sini? Aku. Oh, semuanya suka, termasuk ibu pun sama. Ya, channel ya, termasuk mengkonsumsi mie yang diproduksi oleh PT Indofood. Jadi PT Indofood itu mengolah bahan mentah setengah jadi menjadi bahan siap saji dan bisa dibeli oleh kita. Ya, kemudian PLN penghasil listrik. PLN penghasil listrik salah satu rumah tangga produksi karena dia mengelola, ya. Ada pembangkit listrik tenaga air, misalkan kan beda-beda ya. Itu diolah kemudian bisa kita konsumsi, kita pakai. Jadi konsumen itu bukan hanya sekedar memakan, tapi memakai dan juga menggunakan. PT Garuda Indonesia menyediakan jasa transportasi udara. Jadi memberikan pelayanan kepada kita yang ingin pergi ke Bali, misalkan. Siapa yang mau ke Bali? Sama. Si Jenal enggak? Kenapa Jenal tidak mau ke Bali? Nanti kalau sudah ada uangnya, Jenal pergi ke Bali dan menggunakan layanan transportasi udara. Tidak mungkin si Jenal jalan kaki dari sini ke Bali ya, harus menggunakan transportasi udara. Kita berarti sebagai konsumen Jenal, bukan sebagai produsen. Tadi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Yang pertama rumah tangga konsumen. Yang kedua adalah rumah tangga produsen. Jadi pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Ini adalah pelaku ekonomi yang ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Ya, pengertiannya adalah pemerintah adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengatur. Pengatur apa? Pengatur undang-undang. Ya, DPRD itu dia membuat undang-undang. Kemudian pengawas sekaligus konsumen dan produsen dalam perekonomian. Jadi rumah tangga perusahaan juga termasuk ke dalam produsen dan juga konsumen karena mereka pemerintahan kan di dalamnya itu terdapat juga manusia, ya. Di dalam anggota DPR semuanya ada manusia, ya. Tidak mungkin anggota DPR semuanya kursi, tidak ada ya. Jadi sebagai pelaku konsumen dan juga produsen. Kemudian peran pemerintah yang pertama sebagai produsen menyediakan barang dan jasa publik. Apa nih barang dan jasa publik? Misalkan jalan raya. Ada yang pernah membeli jalan raya nggak? Nggak pernah, ya kan? Tapi disediakan oleh pemerintah. Ini mah jalan saya, kata si Jenal, nggak boleh ada lewat. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, tidak ada si Jenal, tidak boleh lewat. Tidak boleh lewat jalan tersebut, kata si Jenal. Ini punya saya, ya. Jadi jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit itu adalah yang disediakan oleh pemerintah sebagai pembuat. Ya, selanjutnya adalah sebagai konsumen membeli barang jasa untuk menjalankan pemerintah. Misalkan untuk membangun jalan butuh orang yang membangun, tidak? Butuh ya, tidak mungkin pemerintah langsung menyulap begitu saja, tidak. Tapi juga menggunakan jasa orang lain untuk membangun jalan tersebut. Berarti pemerintah juga sebagai konsumen, pemakai jasa orang lain. Selanjutnya sebagai regulator. Regulator itu adalah membuat aturan agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil dan efisien. Jadi pemerintah membuat aturan, menetapkan pajak, misalkan pajak kendaraan, pajak pepek makanan, ya, supaya kegiatan berjalan, ekonomi berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya sebagai pengatur pendapatan negara. Sebagai pengatur pendapatan negara. Jadi pemerintah juga punya pendapatan.
tapi saling berkaitan, saling terkait. Tadi Ibu bilang siklusnya muter dari pemerintah ke konsumen ke produsen, setelah itu ke pemerintah lagi, ya kan? Kita dari pemerintah, kita mendapatkan gaji. Setelah itu guru nih mendapatkan gaji dari pemerintah, kemudian dibelikan ke pakaian ke toko. Toko itu kan termasuk produsen. Dari toko ini mereka membayarkan pajak kepada pemerintah. Jadi siklusnya mutar dari pemerintah untuk konsumen ke produsen, kembali lagi ke pemerintah. Misalkan ya. Kemudian interaksi antara pelaku ekonomi menciptakan aliran barang, jasa, uang, dan perekonomian. Jadi interaksi ekonomi ini membuat kita bisa mendapatkan barang dan jasa dengan mudah. Jadi mendapatkan, menciptakan aliran barang, jasa, dan uang dalam perekonomian. Kita bisa dengan mudah mendapatkan barang. Kita bisa membeli makanan PT Indofood yang ada di toko, tidak usah jauh-jauh ke pabrik Indofood, betul tidak? Iya, karena ada siapa? Ada pelaku ekonomi ini. Ada produsen dan ada konsumen. Ada produsen, kita konsumennya. Kita bisa membeli barang di toko eceran, di agen, di reseller, misalkan ya. Tidak usah jauh-jauh datang ke pabrik Indofood. Saya mau beli Indomie goreng, kata Jenal. Iya, jauh datang ke pabrik Indofood. Ada nggak? Padahal di warung ada, Jenal. Jadi pelaku ekonomi ini mempermudah kita mendapatkan aliran barang, jasa, dan juga uang dalam perekonomian. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sekarang kita membagi kelompok menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Ya, menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Udah ya? Nah, silakan diisi ya. Siapa saja boleh. Pertama namanya dulu dikelilingi nama, sebutin namanya siapa, tulis di situ. Ya, maju ke depan kelompok 2. Jangan maju ke sini. Ya, semuanya nanti perkenalan. Kelompok 2 semuanya ya. Semuanya. Ya, silakan dijelaskan apa yang sudah kalian isi, yang sudah kalian diskusikan. Ya. Siapa yang menjadi ininya? Assalamualaikum. Kenapa saya dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Sebutin nama-namanya dulu. Siapa-siapa saja. Kelompok 2 ada siapa? Perkenalkan, nama saya Salsila. Perkenalkan, nama saya Maria. Perkenalkan, nama saya Afiqah Putri. Perkenalkan, nama saya Gina Septia. Perkenalkan nama saya Victoria. Perkenalkan nama saya Sasmin. Boleh ya? Hasil diskusinya silakan diperhatikan yang lain. Perhatikan yang sudah bisa mengerjakan. Jenal, Ridwan. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit yang tadi kami diskusikan. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama RTK, yaitu rumah tangga konsumen. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah yang menggunakan, yang memakai, dan pemakan. Itu adalah konsumen. Yang kedua adalah rumah tangga produsen, yaitu pelaku ekonomi yang mengelola atau membuat dari faktor produksi. Yang ketiga rumah tangga pemerintah, yaitu pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengatur, pengawas, sekaligus konsumen dan produsen. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri, yaitu pihak asing yang berhubungan dengan perekonomian suatu negara melalui perdagangan.
Peran pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen, perannya yaitu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, rumah tangga produsen, perannya yaitu mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, perannya sebagai pengatur, pengawas produsen dan konsumen. Yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri, perannya menjadi pasar ekspor dan impor barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri dan dari luar negeri ke dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Kumpulkan kembali tugasnya. Ya boleh dikumpulkan saja. Dikumpulkan saja. Kemudian untuk refleksi terakhir, boleh dikumpulkan saja. Untuk refleksi terakhir, silakan ambil satu kertas. Ambil satu kertas, kemudian kalian refleksikan apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Ridwan, sini kumpulkan. Nih, siswa pertama yang mengumpulkan refleksinya, boleh? Lebih banyak, lebih baik. Uang saja kan banyak. Baru kasih nama Jenan ya, jangan di kertas Jenan kasih nama Jian, jangan, kan ada yang sudah seperti itu. Ayo, sebelum penutupan dikumpulkan dulu refleksinya. Udah? Ya. Terima kasih. Boleh dinamai Bu Sri, nomor HP. GoFood atas nama Sri. Boleh? Ada yang belum? Siapa? Ridwan? Udah, Ridwan tadi pertama ya, Ridwan kami, Ridwan. Lanjutnya, ya, ayo ya, lanjutkan apa yang ibu tunggu. Ungkapkan apa yang kamu rasakan hari ini. Senang, bahagia, happy. Hari ini gimana? Ceria tidak? Senang tidak? Nah, harus ya. Bahagia tidak? Sehat semuanya? Nah, dari mengikuti pembelajaran ini dengan senang. Karena kan ada peribahasa yang sana in converse sana katanya ya. Dalam jiwa yang sehat, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ya hari ini semuanya memberikan refleksi, memberikan perasaan kalian, entah itu senang, tidak senang, bahagia, tidak bahagia, happy, kemudian suka dan tidak suka, itu kan berbentuk perasaan ya. Kita sudahi kegiatan hari ini dengan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan ayat Al-Hamd